Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dirinya kami akan mempresentasikan tugas sejarah dengan judul Kerajaan Melayu. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa, absen 24. Saya Meli Muraja, absen 21. Saya Devia Ferdinawan, absen 1. Saya Wiliana Indrani Nias, absen 35. Saya Diana Muhammad, absen 36. Yang pertama, saya akan membahas tentang bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang. Kerajaan Melayu merupakan salah satu kerajaan awal di Sumatera yang telah berkembang sejak abad ke-7 Masehi dan memiliki peran penting dalam perdagangan serta peradaban di Asia Tenggara. Keberadaannya dibuktikan melalui catatan Tiongkok dan peninggalan sejarah seperti Candi Muara Jambi yang menunjukkan perkembangan budaya dan agama. Letaknya strategis di sekitar Sungai Batanghari, mendukung aktivitas perdagangan dan hubungan dengan wilayah lain. Meskipun sempat berada di bawah pengaruh Sriwijaya, Kerajaan Melayu mampu bangkit kembali, terutama pada masa Aditya Warman, dan memberikan kontribusi besar dalam perkembangan sejarah dan peradaban Nusantara. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana asal-usul dan proses berdirinya Kerajaan Melayu di Sumatera. Yang kedua, bagaimana perkembangan politik dan sistem pemerintahan Kerajaan Melayu dari masa awal hingga masa kejayaannya. Yang ketiga, bagaimana peran Kerajaan Melayu dalam sejarah Nusantara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaannya. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan asal-usul serta proses berdirinya Kerajaan Melayu di Sumatera. Yang kedua, yaitu untuk menganalisis perkembangan politik dan sistem pemerintahan Kerajaan Melayu dari masa awal hingga mencapai masa kejayaan. Yang ketiga, untuk menjelaskan peran Kerajaan Melayu dalam sejarah Nusantara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang asal-usul dan perkembangan Kerajaan Melayu di Sumatera. Yang kedua, membantu memahami perkembangan politik dan sistem pemerintahan pada Kerajaan Melayu. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang peran Kerajaan Melayu dalam sejarah Nusantara. Yang keempat, menjadi bahan pembelajaran dalam mata pelajaran sejarah. Yang terakhir, menumbuhkan rasa menghargai dan melestarikan sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, di bab 2 kita akan menuju ke pembahasan. Pembahasan pertama yakni asal-usul dan berdirinya Kerajaan Melayu di Sumatera. Kerajaan Melayu di Sumatera muncul karena letaknya yang strategis di Sungai Batanghari yang mendukung perdagangan internasional. Bukti keberadaannya berasal dari catatan Tiongkok dan situs Muara Jambi. Kerajaan ini berkembang dari perpaduan faktor perdagangan,
geografis dan budaya masyarakat. Selanjutnya, perkembangan politik dan sistem pemerintahan kerajaan Melayu. Perkembangan politik kerajaan Melayu menunjukkan dinamika kekuasaan dipengaruhi kondisi internal dan eksternal. Dari awal sebagai kerajaan yang memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan hingga berada di bawah pengaruh Sriwijaya dalam kontrol perdagangan wilayah. Setelah melemahnya Sriwijaya, Melayu kembali menjadi kekuatan politik mandiri dengan puncak pada masa Aditya Warman pada abad ke-14. Yang ditandai sistem administrasi lebih terstruktur melalui prasasti. Sistem pemerintahan bersifat hierarkis dengan raja sebagai pusat kekuasaan dibantu dengan pejabat kerajaan. Sementara stabilitas dipengaruhi faktor internal seperti kepemimpinan, administrasi, ekonomi, serta faktor eksternal seperti persaingan perdagangan dan hubungan antar kerajaan. Selanjutnya, peran kerajaan Melayu dalam sejarah Nusantara. Kerajaan Melayu memiliki peran penting dalam sejarah Nusantara, terutama dalam perdagangan, kebudayaan, pertumbuhan agama karena letaknya strategis di jalur Selat Malaka. Sebagai simpul ekonomi dan pertukaran budaya, aktivitas perdagangan membawa pengaruh India dan Cina yang mendorong masuknya Samudra serta berkembangnya pusat pembelajaran seperti perkelahian Muara Jambi. Pengaruh Melayu juga meluas ke berbagai wilayah Nusantara melalui perdagangan dan migrasi sehingga berkontribusi dalam dinamika sosial budaya serta penggunaan bahasa Melayu kuno. Dalam prasasti menjadi warisan yang penting sebagai alat komunikasi, perdagangan dan dasar perkembangan bahasa Melayu di Asia Tenggara. Berikutnya kesimpulan. Kerajaan Melayu merupakan kerajaan di awal Sumatera yang berkembang karena letaknya strategis di jalur perdagangan Sungai Batanghari dan memiliki hubungan internasional sejak abad ke-7. Kerajaan ini sempat mengalami sejarah, namun kembali mandiri dan mencapai puncak pada masa Aditya Warman dengan sistem pemerintahan multipartai. Selain politik, Melayu juga berperan dalam perkembangan budaya, perdagangan yang dibutuhkan oleh peninggalan seperti kompleks Candhian Muara Jambi. Yang selanjutnya adalah syarat. Yang pertama, penelitian tentang kerajaan Melayu perlu diembangkan dengan sumber sejarah dan arkeologi yang lebih luas. Yang kedua, kajian politik dan sistem pemerintahannya lebih diperdalam lagi. Yang keempat, perannya dalam sejarah Nusantara juga perlu lebih disosialisasikan dalam pembelajaran. Selain itu, peninggalan seperti kompleks Candhian Muara Jambi harus dilestarikan sebagai sumber edukasi. Baik, di sini mungkin ada yang ditanyakan. Kami memberi sesi tanya jawab. Dipersilakan.
Saya. Silakan sebut nama dan absen. Perkenalkan, nama saya Astorandi Ananta, absen 8. Bagaimana latar belakang berdirinya Kerajaan Melayu di Sumatera Barat? Bisa diulangi lagi? Bagaimana latar belakang berdirinya Kerajaan Melayu di Sumatera Barat? Latar belakangnya yaitu Kerajaan Melayu merupakan salah satu kerajaan awal di Sumatera yang telah berkembang sejak abad ke-7 Masehi dan memiliki peran penting dalam perdagangan serta peradaban di Asia Tenggara. Karena letaknya yang strategis di sekitar Sungai Batanghari mendukung aktivitas perdagangan dan hubungan dengan wilayah lain. Meskipun sempat berada di bawah pengaruh Sriwijaya, Kerajaan Melayu mampu bangkit kembali, terutama pada masa Aditya Warman. Semuanya lagi. Di mana letak wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu di Sumatera Barat pada masa kejayaan? Bisa diulangi? Di mana letak wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu di Sumatera Barat pada masa kejayaan? Baik, saya jawab ya. Letak wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu di Sumatera Barat berpusat di aliran Sungai Batanghari dan pesisir barat Sumatera. Wilayahnya meliputi daerah yang sekarang menjadi pesisir selatan, Padang Pariaman, hingga perbatasan dengan Jambi dan Bengkulu. Terbagi menjadi wilayah pesisir dan wilayah pedalaman. Sudah tidak Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Silakan sebut nama dan absen. Saya Anandi absen 2. Siapa saja raja yang pernah memerintah dan bagaimana peran mereka dalam memajukan kerajaan? Saya akan menjawabkannya dari Alfian. Tokoh utamanya adalah Raja Aditya Warman yang membawa kerajaan mencapai masa keemasan dengan mengubah wilayah, memajukan perdagangan, serta mengembangkan pemerintahan dan agama. Raja penerusnya menjaga kestabilan, memperkuat pertahanan, dan mempererat hubungan dengan pihak lain. Mungkin ada yang Mungkin apakah sudah terjawab? Ya. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik. Ya, silakan sebut nama dan absen. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jeffrey Sainullah, absen 2. Saya mau bertanya, bagaimana sistem pemerintahan yang diterapkan di Kerajaan Melayu? jadi
bagaimana sistem pemerintahan yang diterapkan di kerajaan Melayu. Baik, sini saya akan menjawabnya. Sistem pemerintahan di Kerajaan Melayu adalah sistem pemerintahan yang bersifat hierarki, di mana raja sebagai pemegang kekuasaan utama dibantu dengan pejabat kerajaan. Baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pembahasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum